Ada apa dengan Chiro Alpes? Di beberapa pertandingan terakhir seperti kehilangan sentuhan magisnya. Bahkan tidak sedikit juga bobotoh yang bertanya, apakah Chiro Alpes sudah habis? Di pertandingan terakhir pun saat melawan Dewa United, performanya hanya sedikit memberikan kontribusi bagi Persib Bandung. Padahal seharusnya Chiro Alpes memiliki tenaga yang lebih fit karena di pertandingan sebelumnya tidak bermain. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh, saya hanya ingin mengingatkan, mengkritik itu boleh, sangat, dan harus. Tapi kalau udah menghina, keluar dari topik, dari hal-hal yang harus dikritik, itu udah bukan lagi kritikan, itu udah lagi hujatan, bahkan hinaan. Belajarlah dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, dari tragedi-tragedi sebelumnya, yang dimana dengan manajemen, akhirnya sampai ramai juga, akhirnya juga tuduhan-tuduhan belum bisa dibuktikan beberapa gitu kan. Terus juga kepada David da Silva, saat David da Silva cedera lama sampai David da Silva ngenotis. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi ke Chiro Alpes. Silahkan kalau mau mengkritik Chiro Alpes, tapi jauhkan pernyataan-pernyataan konyol. Kritiklah sesuai pada posnya. Chiro Alpes memang di beberapa pertandingan terakhir ini tak kunjung memperlihatkan kualitasnya. Bahkan bisa kita bilang jauh kalau dibandingkan dengan performanya di musim kemarin. Kita harus akui dulu itu tentunya dengan netral ya bobotoh. Tapi bukan berarti kalau saya pribadi membenci Chiro Alpes dan seujug-ujug bilang Chiro Alpes harus hengkang dan segala macamnya. Enggak, tidak seperti itu. Karena di dalam sepak bola kadang di atas, kadang di bawah, bola itu berputar. Chiro Alpes mungkin sekarang dalam keadaan yang memang belum bisa memperlihatkan kualitas sentuhan magisnya. Dan ini banyak faktor, dimulai dari rekan sepatriotnya dari Brazil, David da Silva yang waktu itu cedera lama sehingga Chiro terlihat kebingungan. Chiro disimpan di tempat-tempat yang bukan spesialisnya, disimpan di posisi nomor 9 padahal posisi aslinya adalah penyerang sayap gitu kan. Dan juga khusus pertandingan saat melawan Dewa, saya nggak bisa menyalahkan 1-2 pemain karena memang secara performa tim Persib Bandung agak kurang baik. Sehingga itu berpengaruh kepada performa pemain depan khususnya, kepada penyerang, entah itu David da Silva, entah itu Chiro Alpes, entah itu Beckham Putra, karena supply-supply-nya benar-benar diputus oleh trio Dewa United, Ricky Kambuaya, Jaja, dan juga Messi Doro. Dan harapan saya, jika seandainya bobotoh mengkritik Chiro, ingat jangan dengan hal-hal yang konyol, apalagi bilang Chiro harus hengkang, digantikan, dan segala macamnya. Chiro memang sekarang umurnya bisa dibilang udah tua lah untuk seorang pemain bola. Tapi kita juga tahu kalau Chiro dan David da Silva itu adalah pemain yang sangat pandai mengatur pola hidupnya. Sehingga di umur segini masih bisa menunjukkan kualitas dan performa terbaiknya. Kalau menurut saya ya secara umum masih di atas pemain rata-rata yang ada dalam usia frame. Itu adalah bukti di mana kalau David da Silva dan Chiro Alpes juga sering bagaimana dia itu bisa mengelola pola hidupnya agar bisa lebih baik, agar bisa mempertunjukkan kualitas terbaiknya. Itu yang harus kita lihat positif. Mudah-mudahan aja Chiro Alpes bisa menunjukkan kembali kualitasnya. Walaupun memang kalau kita mau berbicara panjang, kalau kita mau berbicara visioner ke depan, memang Persib Bandung udah harus bisa memikirkan pemain-pemain muda untuk generasi penerus. Bukan hanya Chiro, ada David da Silva di situ, ada Tyrone Delfino, ada Mark Klok, ada Nick Kuiver, ada juga Victor Igbonepo, Deddy Kusnandar, bahkan itu kan pemain-pemain yang bisa dibilang udah sangat matang sekarang dan itu harus dicari generasinya. Bahkan ada yang bobotoh juga yang bilang kalau Chiro Alpes bisa saja untuk sekarang strategi menjadi super sub, mainkanlah Gervane yang lebih muda. Walaupun secara keseluruhan kita juga belum tahu bagaimana penampilan dan performa Gervane ini. Tapi untuk debutnya kemarin saat melawan Dewa, saya cukup puas karena Gervane terlihat begitu bagus kalau menurut saya, memberikan kontribusi ketika bermain di posisi nomor 9. Tinggal kita lihat juga nanti nih, ketika bermain di posisi sebagai penyerang sayap, apakah akan lebih bagus atau seperti apa, kita bisa lihat juga nanti. Nah, terfokus kepada Chiro Alpes, bobotoh, jika seandainya kita ingin berbicara tentang
pengganti Ciro Alpes, silahkan saja, boleh saja. Tapi bagi saya bukan sekarang. Ciro bagi saya masih sangat bisa berperang di Liga 1 bersama Persib Bandung. Tapi kalau kita berbicara mungkin 1 paling sedikit 2 lah. Kalau menurut saya 2 musim ke depan baru kita berbicara tentang pengganti seorang Ciro Alves. Siapa penggantinya, siapa penerusnya, penyerang sayap yang harus seperti apa. Apakah ada di Liga Indonesia yang harus direkrut karena dulu ada nama Sidibe katanya. Apakah wajib ngambil dari luar lagi yang belum pernah bermain di Indonesia karena tidak ada seorang penyerang sayap yang memuaskan, misalkan. Itu baru tuh kita bisa bicarakan ke depannya seperti apa. Dan intinya kalau menurut saya pribadi, Ciro Alpes sekarang pasti sedang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung. Kita lihat bagaimana seorang Ciro Alpes, dia selalu emosional, dia selalu memberikan lebih dari 100% untuk Persib Bandung, walaupun terkadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang pelatih inginkan, bahkan tidak sesuai dengan apa yang Ciro Alpes inginkan. Terlihat di beberapa kali Ciro Alpes selalu menangis ketika performanya dia anggap kurang baik, tidak memberikan kontribusi kepada tim. Bahkan di laga saat melawan Dewa, Ciro menangis. Terlihat itu mungkin dia juga sadar. Yang pertama Persib kalah, yang kedua dia performanya lagi agak jelek. Nah, ini hal yang harus kita juga hargai, bahwa Ciro Alpes udah memiliki channel ini, yaitu HT Biru, Bobotoh. Memiliki HT yang benar-benar biru, selalu total all out untuk Persib Bandung. Ini yang harus kita dukung. Kritik silahkan, tapi jangan terlanjur berbicara hal-hal yang membuat kita bodoh gitu kan. Harus belajar dari tragedi sebelumnya. Dan tentu kita sangat berharap Ciro Alpes bisa kembali kepada performa terbaiknya, bahkan melebihi performanya di musim kemarin saat membawa Persib Bandung juara. Untuk saat ini benar kita harus akui kalau Del Pino lah dari segi produktivitas gol ya yang paling memberikan kontribusi kepada Persib Bandung. Dan David da Silva kemarin cedera lama, Ciro Alpes juga belum kembali kepada top performanya. Ini hal yang memang udah bisa kita kita lihat kalau Persib Bandung itu untuk saat ini bermain dengan skuad kedalaman yang merata dari segi kreativitas, dari segi kerjasama tim. Karena tidak lagi berpaku kepada 1-2 pemain. Dan terbukti Persib sampai saat ini masih berada di puncak klasemen, padahal Ciro-nya lagi underperform mungkin, David da Silva-nya tidak setajam musim kemarin mungkin, tapi tetap bisa ada di posisi 1 gitu kan, dengan baru kalah kemarin saat melawan Dewa. Itu satu hal yang menunjukkan kepada kita kalau memang Persib Bandung ini sangat-sangat bermain dengan dasar kerja sama tim, dan tentunya pragmatis khusus filosofi Coach Bojan Hodak. Tentu ini harus kita dukung. Mudah-mudahan Persib Bandung ke depannya Bobotoh bisa lebih baik, dan tentu hal yang paling kita harapkan bisa back to back juara. Apalagi bermain di Asia, berprestasi di Asia. Mudah-mudahan. Segitu dulu Bobotoh untuk pembacaan hari ini. Assalamualaikum.